I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Botol aqua, lalu ada sedotan sebanyak 3 buah, kemudian ada air, ada gunting dan cutter, dan ada lem tembak. Inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti untuk pembuatan alat peraga air mancur sederhananya. Di sini kita menggunakan botol ini, kemudian kita buka dulu, kemudian kita akan mengisikan air, kita tuangkan ke botol, cukup. Kemudian adapun fungsi dari botol ini yaitu untuk menampung air. Kemudian kita akan melubang, tutup botolnya. Di sini tengah-tengah pakai guntingnya. Kemudian udah. Kemudian kita akan masukkan pipet atau sedotan ini ya. Lalu kita akan memasukkan lagi, kita akan meletakkan setengah botol ini di atasnya, kita hubungkan. Lalu kita akan letakkan dulu penyangga di sini. Kemudian kita akan meletakkan lagi satu botol ini. Selanjutnya, kedua pipet ini kita masukkan ke dalam lubang botol ini. Yang pendeknya ini kita masukkan ke sini, karena yang panjangnya nanti untuk ke bagian botol yang lain. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan pipet yang bagian sini ke botol yang satu lagi, dan kita masukkan lagi seperti ini. Selanjutnya, seperti yang sudah saya beritahu tadi, ujung pipet yang ini itu kita akan masukkan ke dalam lubang botol lain. Nah, botolnya itu yang berisi air di bagian sini. Jadi kita masukkan, hubungkan. Ini udah kita kasih untuk menghubungkan antara botol atas
dengan botol bawah, kemudian antara botol atas ini dengan botol tengah, kemudian antara botol tengah dengan botol bawah, kemudian juga antara botol atas dengan botol bawah. Kemudian terlihat di sini bahwa kondisi awal botol tengah telah berisi air. Kondisi awal diartikan saat udara di dalam botol sama dengan tekanan di luar botol. Kemudian saya akan tuangkan air melalui botol atas. Setelah air saya tuangkan, maka air akan menuju botol bawah. Botol bawah mulai terisi air dan tekanan udara pada botol bawah menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar botol. Sedangkan tekanan dalam botol tengah menjadi lebih besar juga dari tekanan udara di luar botol. Kemudian tekanan ini mendorong air dalam botol tengah sehingga air mencari jalan keluar melalui sedotan ke botol atas. Maka terjadilah air mancur. Dan dapat kita lihat bahwa ini adalah contoh alat peraga air mancur sederhana. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum Boyle. Hukum Boyle merupakan hukum fisika yang membahas tentang bagaimana hubungan antara tekanan dengan volume suatu gas. Hukum Boyle ini ditemukan oleh seorang bernama Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691 yang mana pada saat itu Robert Boyle mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara tekanan dengan volume gas pada suhu yang konstan di dalam ruangan tertutup, yang mana hasilnya adalah tetap atau konstan. Pernyataan dari Robert Boyle ini dikenal dengan hukum Boyle, yang mana hukum Boyle ini berbunyi pada suhu tetap tekanan gas di dalam suatu ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Seperti contoh penerapannya itu pada pembuatan media alat peraga air mancur tanpa listrik sederhana, di mana alat peraga ini menggunakan bahan sederhana yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga ini bahan-bahan antaranya yaitu kita menggunakan 3 botol plastik bekas, 3 sedotan plastik, lem tembak, cutter, dan air. Nah, selanjutnya kita akan menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi alat peraga air mancur. Setelah disusun, botol kita isikan dengan air. Nah, sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu setiap antara lubang yang dibuat pada botol kita pastikan itu benar-benar tertutup menggunakan lem tembak supaya tidak ada udara yang masuk ataupun keluar dari botol. Nah, selanjutnya kita akan mengisi air, di mana terdapat botol atas, bawah, dan tengah. Botol tengah ini sudah kita isi air terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengisi air pada botol atas. Nah, pada saat kita mengisinya, air ini akan mengalir pada botol bagian bawah. Kondisi awal dari botol ini tekanannya itu tekanan di dalam botol itu sama dengan tekanan di luar botol. Ketika kita mengisi air pada botol atas akan mengalir pada botol bawah. Nah, pada botol bawah ini tekanan di dalam botol itu akan semakin besar dari tekanan di luar. Nah, selanjutnya tekanan ini akan menuju ke botol tengah. Nah, tekanan di botol tengah ini pun menjadi tinggi dari tekanan di luar botol. Akibat dari tinggi
air akan mencari celah untuk keluar, di mana yang sudah disediakan pipet itu akan mengalir ke atas. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya air mancur sederhana. Nah, keberhasilan dari air mancur ini yaitu kita harus memastikan bahwa tidak adanya udara yang keluar atau masuk dari botol ini. Jika terjadi kebocoran, maka air mancur ini pun tidak akan terjadi. Jadi kita harus memastikan kalau botol ini benar-benar tertutup dengan kita menggunakan lem tembak. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee Nah, yet. itu Got penjelasan no makeup. yang menyebabkan How do you air look so mancur fine? bisa What's up, what's berhasil. up? How did I Mana make you rumusnya mine? itu? Stay a minute, another P, minute. P sama Hold on a dengan P, second. Love is P moving, dikali yeah. P sama dengan C, yang mana V ini merupakan tekanan, Hold on a dikali V, second. Love is volumenya itu moving. sama dengan konstan. Itulah penjelasan mengenai kenapa bisa berhasilnya air mancur sederhana tanpa listrik. Itulah penjelasannya. Don't you Sekian love dan won't terima take our kasih. time? Wassalamualaikum warahmatullahi Promise you I'm gonna wabarakatuh. waste the time.